Lagi-lagi mimpi tentang masa lalu. Inilah putri keluarga Ruan yang ditemukan. Keluarga Ruan adalah keluarga kaya raya. Kenapa justru menemukan seorang putri yang tidak berbakat seperti ini? Aku dulunya panglima wanita berkuasa. Setelah mati, datang ke 70 tahun kemudian. Menjadi putri sejati keluarga Ruan tertukar. Saudari saya hanya terbiasa tinggal di daerah kumuh. Sifat dan karakternya memang belum berubah. Keluarga Ruan berlatih seni bela diri 3 generasi dengan Tuan Jin. Sekarang keluarga Menjadi keluarga utama di Jiangnan, keluarga Ruan terangkat. Sekarang, hampir tidak ada keluarga lain yang bisa dibandingkan dengan keluarga Ruan. hasil kerja keras leluhur membuat generasi muda menikmati keberuntungan. Nona Ruan memang anak keluarga bangsawan. Tidak sombong, tidak rendah, tidak seperti beberapa orang. Hanya mempermalukan keluarga Ruan. Meng Yao, sejak kecil berlatih seni bela diri di keluarga Ruan. Keahliannya luar biasa, sangat mendalam. Bisakah tunjukkan kepada kami? Meski kamu anak kandung keluarga Ruan, hanya satu yang diizinkan, yaitu aku. Aduh, Kak, minggir dulu. Jangan main trik anak-anak sama aku. Sudah lama di sini. Banyak mamanya dan tidak ada kabar dari Lin. Wah, itu Jin Sanshao. Dia biasanya makan, minum, dan bersenang-senang. Kenapa muncul di acara bisnis begini? Nama belakang Jin. Lin. Lin kecil. Siapa Jin Ruilin bagi kamu? Camus. Apa hubungan dengan dia? Dari mana datangnya gadis pirang? Berani Memangil nama Tuan Jin. Orang desa tetap orang desa. Benar-benar tidak berpendidikan. Siapa kamu? Tuan Jin ketiga. Dia baru dibawa pulang dari luar, tidak terlalu mengerti aturan. Tolong jangan sama-sama memikirkannya ya. Kenapa diam? Cepat minta maaf. Katakan padaku, siapa Jin Ruilin untukmu? Aku mengerti. Jadi kau ingin menarik perhatianku dengan cara ini. Dalam hal generasi, aku bisa jadi nenek buyutmu. Aku beritahu kau. Orang yang suka padaku bisa mengelilingi Jiangcheng 2 kali. Tidak apa-apa. Caramu cukup unik. Tapi, tidak menarik perhatianku. Perhatikan lain kali ya. Hang. Bang. Halo, Bang. Kakek masuk rumah sakit. Aku mau ke sana sekarang. Apa dia suka padaku? Sekarang sudah lewat 70 tahun. Dia tidak mungkin Lin Zai. Mungkin dia keturunan Lin Zai. Apa mungkin orang tua yang dia sebut itu adalah Tuan muda ketiga. Ada seseorang mengikuti kita. Biarkan saja dia mengejar kalau dia suka. Dokter, bagaimana kondisi ayah? Orang tua kaget shock. Untung kirimannya tepat waktu. Istirahat beberapa hari bisa keluar rumah sakit, jaga baik-baik kakek. Ayah, kenapa kakek yang sehat bisa sakit? Penggazu Wangma membawa kuku. Anak bermain petasan di halaman. Bikin kakek terkejut. Ibu dari kakek, yaitu nenek buyut kalian, dulu ditembak mati. Kakek melihat nenek buyut jatuh dalam genangan darah.
Sejak saat itu, kakek selalu terkejut bila mendengar suara yang mirip tembakan. Bisa sakit lagi. Huai Chuan, Ayah perlu istirahat. Tidak ada orang asing di sekitar. lahatlah. Baik. Hei, Kak, biar aku pergi. Anak ini, kapan dia mulai jadi dewasa? Di pesta tidak menarik perhatian saya. Lalu kamu mengikuti saya. Saya tidak tertarik mengikuti kamu. Lin Xiaer. Ibu. Lin Er. Ini semua salah ibu. Selama ini, Membiarkan kamu sendirian. Pasti kamu banyak menderita. Ibunya Lin datang. ini rumah sakit, kenapa ribut? Kau mengganggu orang tua di rumah saya. Kamu anaknya Jin Ruilin. Anak. Hei, dengar ya. Bisakah jangan panggil nama orang tua kami langsung? Dan bukan anak. Cucu. Nasib keluarga yang buruk. Benar-benar sial keluarga ini. Hang, Kamu. Kamu ngapain? kamu punya saudara lain nggak? Punya. Ada kakak laki-laki. Sama kakak perempuan kenapa? Untung ada anak lain, satu gagal. Yang lain masih bisa diselamatkan. Hei aku. Nalin. Kakekmu. Dia kenapa? Kakek nggak tahan suara tembakan. Terkejut, dokter bilang. Istirahat beberapa hari bakal sembuh. Suara tembakan. Karena kematianku ya. Begitu peduli dengan keluargaku. Kamu suka aku sebanyak ini. Iya. Masih muda dan belum dewasa. Bagaimanapun juga dia cicit. Anak-anak tidak paham, aku tidak masalah. Kamu tahu siapa aku? Tidak tahu. Tapi aku tahu kamu suka aku. Sebenarnya, kamu juga lumayan tampan. Bisa juga sih. Menentang leluhur. Akan kubiarkan kamu tahu rasanya. Sudah pulang. Kenapa pinggangmu? HMPH, pria sejati tidak bertengkar dengan wanita. Barusan saat aku keluar, ketemu orang aneh. Tidak sengaja ditabrak olehnya. Sakit sekali. Saya marah sekali. Hei, enak baik, tenang saya, ibu pasti bantu kamu. Berry dit à peu la Jaran. Berani kamu pulang. Keluarga Ruan jadi malu karenamu. Di pesta menyinggung Tuan Jin, juga menampar adikmu, tidak punya etika, cepat berlutut, ya. Pukul dia. Hei kamu. Anak durhaka. Ayah. Kata baru belajar. Hasilnya bagus. Lihat tuh anak durhaka ini. Jelas waktu itu saat aku pergi. Dia masih anak kecil banget. Ayo lompat-lompat. Senang nggak? Senang. Pandai banget kamu. Linza.
nama kamu. Ibu, aku bisa menulis namaku sendiri. Kamu hebat. Sekarang yang paling penting adalah penyakit Lin. Dengan lukisan ini, masalah di hati Lin mungkin bisa sedikit membaik. Kenapa kamu lagi? Bawa aku ke kakekmu. Apa sih? Mengejar orang kok kayak gitu? Aku belum setuju. Kamu sudah ingin ketemu orang tuaku? Aku belum siap. Tidak perlu banyak bicara, bawa aku ketemu kakekmu. Pertemuan dengan kakek tidak semudah yang kamu pikirkan. Ada apa berisik-berisik? Hei, kamu ganggu istirahat kakekku. Berikan lukisan ke Jin Ruilin. Penyakitnya akan lebih baik. Dia benar-benar peduli dengan kakek. Suka sama aku sampai bisa terima semua yang aku suka. Orang seperti ini jarang sekali ditemukan. Kakek. Tadi siapa yang di luar? Oh, cuma lewat. Maaf mengganggu istirahat Anda. Tidak apa-apa. Dari mana lukisan ini berasal? Diberikan orang lain. Bosannya di rumah sakit, biar aku lihat lukisannya. Karya siapa ini? Ayo tunjukkan padaku. Baiklah. Ini. Ibu. Lin. Itu nama kamu. Bu, aku bisa tulis nama sendiri. Hebat sekali. Berikan padaku. Bu, huruf-huruf ini apa? Tuan Lan, ini nama pena ibu. Tuan Erisher. Ibu. Ya ibu. Ibu. Kakek kamu. Ibu. Kakek. Ibu cepat kembali. Ibu, kamu di mana? Lin Kessel. Kangen kamu banget. Kakek ini. Kakek berkecimpung di dunia bisnis selama puluhan tahun. Hari ini saya pertama kali melihatnya begitu kehilangan ketenangan. Ibu. Bu. Lukisan ini dari mana asalnya? Aku juga tidak mengenalnya. Aku tidak peduli kalian pakai cara apa. Kita harus menemukannya. Bawa dia kembali. Ketika kakek melihat lukisan ini, Kenapa dia begitu bersemangat? apa hubungan dia dan kakek? Hahaha. Bagaimana keluarga Jin mengundang keluarga? Memberikan undangan. Saya sudah bertanya. Untuk merayakan keluar dari rumah sakit Tuan Jin, undangan ini khusus dikirim oleh seseorang. Keluar dari rumah sakit. Seharusnya Lin Huan tidak apa-apa. Undangan ini. Bangkisan ini untukku. Hari itu di pesta, Jin Sanshao menabrakku. Dia pasti tertarik pada pesonaku. Tapi suka padaku. Benarkah? Pasti Jin Sanshao. Dia menyebutku pada Tuan Jin. Tuan Jin ingin bertemu calon cucu menantunya. Kalau benar begitu, Yao, kamu sudah memberikan jasa besar untuk keluarga kita. Kupikir Jin Liangye cukup narsis. Kalau dibandingkan dengan Ruan Mengyao, jauh berbeda. HMPH, tidak seperti seseorang yang selalu bikin masalah untuk keluarga kita. HMPH. Baiklah.
Yao Yao, kamu fokus persiapkan pesta ini. Nanti, ketemu Tuan Jin, pastikan pernikahan. Aku berikan 10% saham perusahaan sebagai mas kawin. Terima kasih, Ayah. Kamu mau cari cara untuk menyenangkanku ya? Setelah aku menikah dengan Jin Sanshao, pasti aku usir kamu dari keluarga Ruan. Sungguh angkuh. Semoga berhasil. Tunggu saja. Lin Zai, kita berdua akhirnya akan bertemu. Aduh. Ini rumah lama keluarga Jin ya. Lebih dari 70 tahun lalu, keluarga Jin punya wanita panglima perang, Ibu Tuan Jin. Rumah ini diwariskan sejak saat itu. Bahkan saat putra Tuan Jin ingin mengadakan pesta sebulan, itu juga ditolak oleh Tuan tua. Kalau ini benar, sepertinya Tuan Jin benar-benar memperhatikan Yao Yao kita. Urusan pernikahan ini kelihatannya sudah kokoh, ya. Di sini, masih sama. Jangan pegang sembarangan. Hati-hati. Kalau rusak, jual kamu pun tak bisa ganti. Aku kembali ke rumahku. Perlu hati-hati apa saja? Kakak, meskipun aku menikah dengan Jin Sanshao, kamu hanya punya hubungan dengan keluarga Jin. Berani bilang rumah lama keluarga Jin ini adalah rumahmu. Bikin marah keluarga Jin, aku tak bisa lindungimu. Tidak perlu. Hei Leo. Jangan tidak tahu diri. Keluarga Jin, tidak ada yang bisa berbuat padaku. Keluarga Jin tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Siapa kamu kira? Cukup, ini di depan umum. Apa yang kamu ributkan? Ruan Lan, urusan Yao Yao dan Tuan Muda ketiga Jin. Pulang saja. Jangan mempermalukan saya. Kepala keluarga Jin tiba. Hai Tuan Jin, hai Raja Jin. Hahaha. Kamu adalah Nona Ruan orang yang ingin ditemui Tuan Besar. Kamu adalah Nona Ruan orang yang ingin ditemui Tuan Besar. Hai Tuan Jin. Kamu salah orang. Orang yang ditemui Tuan Jin ada di sini. Halo Paman Jin. Jadi ini adalah... Dia adalah putri Ruan keluarga dibesarkan di desa. Baru-baru ini saja dibawa kembali. Keluarga Ruan ternyata punya 2 anak perempuan. Tapi orang dicari tuan tua adalah perempuan tertua. Hei, di keluarga Ruan kami, hanya Yao Yao yang benar-benar anak perempuan tertua. Haha. Kenapa kamu tertawa? Tentu saja tertawa karena kamu tidak tahu siapa yang dicari keluarga Jin, tapi bicara sembarangan. Orang yang ingin ditemui Tuan Tua Jin bukan aku, kamu? Tentu. Ayah, kalau kakak bilang Tuan Jin ingin bertemu dengannya, maka memang begitu. Hanya saja, aku takut setelah Tuan Jin melihat orangnya, dia akan marah. Di acara terakhir, kamu menyinggung Jin Sanxian. Cepat pergi, jangan membuat masalah. Kalau begitu, silakan minta Nona Yuan keluar. Aku ingin lihat siapa yang berani. Hai. Lama tidak bertemu. Hai. Lama tidak bertemu. Bagaimana? Melihatku kau begitu sampai tak bisa bicara. Mengapa kau kemari? Hei ayah. Ini kakek sudah tidak sabar, menyuruhku turun mencari orang. Nona Nguyen. Silakan ikut saya. Tunggu sebentar. Ayah, Anda salah. Orang yang ingin dilihat kakek itu adalah dia. Kakak.
Kamu tahu jelas bahwa yang tua Jin ingin bertemu denganku, tapi kamu membujuk Jin Shao. Bukankah ini membuatku malu di depan umum? Astaga, kepala keluarga Jin. Anak ini selalu dibesarkan di desa, jadi punya kebiasaan jelek. Dia pasti menggunakan cara agar Jin Shao percaya padanya. Gadis ini memang memiliki sedikit pesona. Dia terkenal selalu gonta-ganti pasangan, mungkin dia memang tertipu. Ayah, aku tidak berbohong. Orang yang kakek ingin temui memang dia. Anak nakal. Kalau kamu bilang benar, maka babi pun bisa memanjat pohon. Saya. Mengapa tidak panggil Jin Ruilin dan bertanya padanya? Ya ampun, beraninya kau memanggil Nama Tuan Jin. Patriark Jin. Sebaiknya kau singkirkan dia secepatnya. Keluarkan dia, keluarkan dia. Orang yang datang mengusirnya. Ayah. Mari kita lihat siapa yang berani. Ahai. Orang tua bodoh, berani memukul kepala keluarga Jin? Sial, dia itu ayahku. Aku. Ayah, dengarkan penjelasanku. Ah, ayah, aku kenapa? Barusan, kamu mau mengusir dia pergi. Ya ayah. Apa maksudnya itu? Dia itu nenekmu. Apa? Ani. Ini. Ashi. Pak, apa Anda salah orang? Ayah, dia gadis kecil, 20-an. Bagaimana dia bisa jadi nenekku? Iya kakek. Dia cari aku karena suka padaku. Mana mungkin dia buyutku? Iya kan? Sekalipun punya lukisan kita berdua, tapi dia seumuran ini. Mana mungkin ibu? Nona, lukisan ini. Dari mana asalnya? Lukisan ini adalah... Dia pasti telah mencurinya. Mengapa? Ruan Lan, gadis itu, tumbuh besar di pedesaan. Di tempat-tempat miskin, orang jahat sering datang. Mencuri sudah menjadi hal biasa. Seseorang dengan masa lalu kelam tidak seharusnya tinggal di keluarga Jin. Kita harus menyingkirkannya segera. Apakah aku bertanya padamu? Membuat keributan besar. Kalianlah yang seharusnya tidak berada di sini. Usir mereka yang tidak tahu aturan. Aduh. Si kakek ini. Aduh. Di sini berisik. Bisa bicara sebentar. Baik. Lin Zai. Kesini, Lin Zai, datanglah. Hei, Baru main apa tadi? enggak tahu ah. Hahaha. Kamu. Kamu panggil aku apa? Lin Zai. Aku ini ibu ya. Kamu. Kamu panggil aku apa? Lin Zai. Aku ini ibu. Ibu. Kamu masih ingat huruf pertama yang kamu pelajari menulis? Nggak ingat. Itu adalah Lin. Namamu. Aku datang. Waktu itu kamu tanya aku, bagaimana cara baca 3 huruf ini? Bilang mau belajar menulis nama ibu. Kamu ingat berapa hari yang kamu gunakan? Karakter Lan ini. Banyak garis. Belajar menulis selama 3 hari. Baru bisa menulis nama ibu. Ayah. Gadis ini mana mungkin nenek. Jangan biarkan dia menipumu. Berletat. Ibu. 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 Semua karena ibu. Salahkan ibu yang pergi terlalu cepat.
tinggalkan sendiri di dunia ini. Pasti banyak derita. Kenapa sekarang baru kembali? Ibu sudah kembali, Linzai menunggu dengan sangat susah payah. Ibu. Ibu, duduklah. Ibu. Saya ingin memperkenalkan. Ini putra saya, cucu Anda, Jin Guanting. Ini anak tertua keluarga, cicit Anda, Jin Huaichuan. Dia akan segera menikah. Adik kedua masih studi di luar negeri, belum pulang. Anak bungsu keluarga. Tidak perlu perkenalan. Kami sudah saling kenal. Oh, Dia pernah mengejar saya. Dia pernah mengejar saya. Kakek, dengarkan penjelasan saya, bukan seperti yang Anda pikirkan. anak bandel. Berani melawan. Dia adalah buyutmu. Apa buyut? Buyut saya sudah meninggal bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia? Anak nakal, Linza. Orang tua tidak seharusnya berdebat dengan yang lebih muda. Xiao Ye masih kecil, tidak sepenuhnya bijak, itu juga wajar. Nanti ajari perlahan. Betul sekali, Bu. Anak nakal ini harus diajar dengan baik. Bagaimana kalau Anda sendiri yang mengajarinya? Kakek, Tepat sekali. Kamu dan dia seusiakan, dia bisa menjaga kamu. Keturunan Linzai. Tidak bisa benar-benar biarkan dia jadi tidak berguna. Baiklah, tidak mungkin, pasti tidak mungkin. Kamu kira saya sedang diskusi denganmu? Aku. Dia kan suka padaku. Kenapa tiba-tiba jadi nenek buyutku? Ah, ya sudahlah. Ruan. Ini kamar nenek buyutku dulu. Zimanjie. Aku kembali. Mau nggak ikut aku pulang? A. Tidak bagus, Nona besar pendarahan, Ayah anak itu meninggal lebih dulu. Ingat waktu aku menampungmu dulu. Anak itu aku titipkan padamu, aku tahu. Aku tahu, Kak Zhiman. Tenanglah. Mulai sekarang, dia seperti anakku sendiri, kamu tenang saja. Himan, Kak Zhiman, Kak Zhiman. Kak Zhiman. Tidak bisa menemani Lin membesar kali ini.
Aku pasti akan menemaninya menikmati masa tuanya. Orang yang begitu tampan ini. Kenapa bisa nenek buyutku? Rasanya seperti kembali ke masa lalu. Nona Ruan, Anda sudah bangun. Ini untuk apa? Tuan tua memerintahkan, di keluarga Jin, untuk mengikuti arahan Nona Ruan. Bagaimana dengan Lin? Di mana tuan tua? Di bawah. Simpan dulu, akan turun mencari tuan. Silakan. Ayah, dokter minta kamu berolahraga, perlahan pulihkan badan. Kenapa lagi-lagi berbaring? Terus-terusan. Kenapa harus didesak? Baru latihan sebentar. Latihan baru 10 menit, dokter bilang harus 40 menit setiap hari. Badan saya sehat. Kamu 5. Kamu yang latihan. Oh ini. Nenek bujak ayah. Kalau nggak olahraga, bagaimana badannya? Hei, kamu orang tua. Kamu bisa mengadu, Lin Zai. Bu, aku tadi benar-benar latihan. Beri aku waktu istirahat sebentar. Aku istirahat, bernyanyi sebentar. Hei, Orang lain anak untuk merawat orang tua. Aku tidak tahu apakah aku punya keberuntungan itu. Bu, aku rasa aku bisa. Aku sekarang bisa berlatih Tai Chi 10 kali bolak-balik. Tuan Lan, semalam kemana saja? Sekarang berani pulang larut malam. Lekas pulang. Ibu. Ada apa ini? Ibu. Ada apa ini? Ayah Ruan Lan menyuruh aku pulang. Dia tak memarahimu. Dia orang tua, aku muda, pantas dia memarahiku. Mengapa pantas atau tidak pantas? Kupikir cuacanya dingin. Keluarga Ruan harus bangkrut. Dari mana belajar omongan aneh ini? Aku cuma ingin menghiburmu. Haha. Belum pernah lihat ada yang berani menantang orang tua itu. Tidak masalah. Aku juga keluarga Ruan akan kembali melihat. Lin, jangan khawatir. Dulu saat perang, ibumu sudah melihat segalanya, situasi ini bukan apa-apa. Benar juga. Aku minta Xiao Ye mengantarmu. Sudah sampai. Ada apa? Kepribadianmu cocok dengan namamu. Sudah 20-an, harusnya lebih dewasa. Hei, tunggu aku. Ruan Lan. Hei, tunggu. Itu adalah Jin Sanshao. Hei, tunggu. Guang kenapa? Apakah kau ingin aku masuk bersamamu? Tidak perlu. Hanya beberapa anak muda saja. Kenapa Jin Sanshao mengirimkan Ruan Lan kembali? Semuanya. Seharusnya milikku. Wah, kakak kembali. Kau masih tahu untuk kembali? Kau masih tahu untuk kembali? Bukankah kau yang menyuruhku kembali? Kenapa, jika aku tidak memanggilmu, kau tidak kembali, kau bagian dari keluarga Ruan. Dis-lui comme wakili keluarga Ruan. Kalo auront eu kotidak pulang malam. Di mana tradisi keluarga kita? Bukankah putri satu-satunya dari keluarga Yuan berdiri di sini dengan baik? Kakak, meskipun kau marah padaku, jangan berkata begitu. Ayah hanya peduli padamu. Seorang gadis pergi dari rumah di malam hari. Di luar rumah, baju berbahaya. Siapa bilang aku pergi dari rumah? Kau kemana semalam? Ke keluarga Kakak. Kamu memancing Jin Sanshao tadi malam dan menipu Tuan Jin. Bagaimana keluarga Jin membiarkanmu tinggal? Kamu bilang aku memancing Jin Liang Ye. Meskipun aku dan Jin Liang Ye tidak ada hubungan darah, tapi
Ternyata kamu ingin menarik perhatian saya dengan cara ini. Tidak tahu, tapi aku tahu kamu menyukai saya. Sebenarnya, lagi pula, kamu juga cukup tampan. Bisa jadi juga tidak masalah. Jin Liangye kekanak-kanakan dan kasar. Aku tidak akan memancingnya. Dia hanya cucu buyut. Aku tidak sebegitu gila. Kak, siapa Jin San Shao? Kamu berani merendahkannya. Kalau ketahuan keluarga Jin, bukan hanya kamu, seluruh keluarga Ruan juga akan ribut. Ayah, kamu harus benar-benar mengajari kakak. Kalau tidak, keluarga Jin tidak akan puas. Hari ini, aku. Lihat saja siapa yang berani mengganggu dia. Ah, Tuan Jin Ketiga. Kenapa Anda datang? Saya tanya, siapa izinkan kalian mengganggu dia? Anak ini ternyata masih punya sisi seperti ini. Tuan Jin Ketiga, Anda salah paham. Kakak bicara tidak sopan tentang Anda, bilang Anda tidak layak. Itu sebabnya ayah saya menegurnya. Apakah saya bertanya Pak? Saya. Apa yang dia katakan hari ini salahnya di mana? Lagi pula, meski dia salah, bukan giliran kalian untuk menyalahkannya. Jin San Shao. Dia begitu. Berusaha mendekatimu hanya untuk mengganggumu. Jangan sampai tertipu olehnya, ya. Pelajaran yang kamu dapat sebelumnya. Belum cukup, ya? Gerakan tubuh yang terlatih, ya. Saya bilang, jangan mainkan trik anak-anak ini lagi. Ayah, tolong aku. Ruan Lan, apa yang kamu lakukan? Lepaskan Yao Yao. Masalah keluargamu tidak mau ikut campur urusanku, lebih baik tidak ikut campur. Keadaan paling harmonis di antara kita adalah tidak saling mengganggu. Kak Ching Shua. Bisa bantu saya urus seseorang? Kakak. Ada apa? Sebelumnya saya salah. Janji mendengarkan arahan kakak, tidak akan menyusahkan lagi. Oh, Oh ya, besok ulang tahun teman saya, ada pesta di Hotel Yunlan. Saya ingin mengundang kakak ikut, bolehkah? Ayolah kak, saya hanya ingin mengajak kakak ke acara anak muda. Sekalian bisa kenal orang kelas atas dan teman baru. Jadi kakak mau ikut kan? baik. Benar. Kenapa tidak menyambutku? Tentu saja, selamat datang. Aku hanya tidak menyangka kakak akan setuju secepat itu. Kamu sudah mengundangku. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Masih seperti permainan anak-anak. King Sui, dia setuju datang. Ya ya, Sahabat terbaikku. Dia menamparmu. Artinya dia menamparku juga. Besok malam aku pasti akan membantumu membalas wanita itu. Ah, terima kasih, Kak King Sui. Tuan muda ketiga, tunangan tuan muda pertama, pesta ulang tahun Nona Kingsue. Dia menyuruhmu pergi. Aku tak mau pergi, kamu saja. Baiklah. Oh iya, tuan muda, besok Nona Ruan akan ke pesta itu. Apa? Tunggu. Aku pergi. Kak Ching Shui. Meng Yao, kakakmu yang kau bawa pulang dari ruang orang miskin. benar-benar. Orang Bodoyang, tak tahu aturan. Kakakku tidak mengerti aturan, dimaklumi. Kakak, ini Kak King Sui, tunangan dari keturunan pertama keluarga Jin.
Ini adalah anggota tertua di rumah cicitmu, Jin Huaichuan. Dia akan segera menikah. Dia adalah tunangan Xiao Chuan. Ayo, aku bawa kamu untuk mengenal lebih dekat teman-temanku. Ruan Mengyao dan Ruan Lan berselisih. Kenapa begitu baik mengajak Ruan Lan ke pesta? Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Semua, ini adalah saudara yang baru ditemukan oleh keluarga Ruan, kakak Mengyao. Kakakku baru kembali dari kampung kumuh. Kalau ada yang tidak paham aturan, mohon jangan ambil hati. Nona Jiang. Kamu tunangan Jin, bagaimana bisa membiarkan orang seperti ini ke pesta ulang tahunmu, nanti orang akan menertawakanmu. Benar, seorang rendahan yang tumbuh di tempat kumuh. Hanya akan merendahkan kelasmu. Nona Ruan, maaf, semua orang berbicara lugas, jangan diambil hati. HMPH, tidak enak didengar, tapi benar adanya. Orang seperti dia, bisa datang ke acara serba mewah sekali saja sudah beruntung. 70 tahun lalu, aku ke medan perang dan ikut perundingan pemimpin militer. Hanya pesta ulang tahun kecil. Berani bertindak seenaknya begini. Anak nakal kesalahan orang tua. Aku tak akan memikirkannya. Kamu, bahasamu begitu tajam. Kelihatannya aku tak perlu bantu lagi. Kakak, Kakak Kingsway dan semua. tidak ada yang bermaksud buruk. Jangan terlalu dipikirkan, ya. Kakak, hari ini bagaimanapun juga adalah ulang tahun kakak Kingsway sebagai tamu. Hormat sejelas. Orang harus membayar untuk apa yang dilakukannya. Tentu saja. Bersama-sama. Kenapa kamu datang? Membantu kamu. Ruan Lan tidak bisa minum alkohol. Aku minum untuknya. Aku yang minum ini. Ini gelasnya. Kamu juga harus minum kan? Ada obat di minuman ini. Aku tidak bisa minum. Apa? Takut? Apakah di minuman ini ada? Apakah ada yang najis di sini? Ruan Mengyao, kaulah yang memberiku minuman ini. Jika memang ada yang najis, mungkin Anda menaruhnya di sana. Apakah Anda ingin melakukan ini di depan umum? Bingkai Ruan Lan. Ruan Mengyao ini, bukankah dia wanita dari keluarga? Dia malah menyakiti saudara perempuannya sendiri. Ini disebut mengetahui wajah seseorang tetapi tidak hatinya. Bagaimana itu mungkin? Ayo kita lakukan. Kuat minum. Sudah diminum, bilanglah beberapa kata untuk bersulang. Semoga selamat ulang tahun, Kingsway. Kalian berdua memang persahabatan yang dalam. Aku ke toilet dulu. Selesai. Kau tahu ada sebuah istilah, sok pintar? Apa maksudnya? Imut. Ruan Lan, aku dengan baik hati membantumu, tapi malah dimaki. Kenapa panas sekali ya? Aku merasa sedikit pusing. Aduh. Dia adalah keturunanku. Kenapa otaknya kok nggak ikut diwarisin? Baik-baik saja, kan? Tidak ada Qingshua. Apakah obat ini ada masalah? Ruan Lan dan Win Liang Ye. Jangan-jangan Jin Liang Ye yang minum anggur berisi obat itu.
Ruan Lan itu imut sekali, benar-benar beruntung dia. Kau bilang, jika keluarga Jin tahu Ruan Lan menggunakan segala cara untuk meracuni Jin Liang Ye. Apa yang akan terjadi padanya? Dia mungkin akan mengalami nasib yang buruk. Untungnya, ini cucuku. Tubuh asli lemah sekali. Mendukung anak kecil ini membuatku lelah. Hei, apa yang kamu lakukan? Ruan Lan. Panggil aku nenek buyut. Kamu kan seusia denganku. Kenapa panggil aku nenek? Anak nakal. Ruan Lan. Kamu benar-benar tampan, aku pikir. Apa yang kamu lakukan? Kamu makan sesuatu yang kotor, tak bisa menahan, tidak menyalahkanmu. Aku adalah orang tuamu, berharap tidak melanggar batas lagi di kemudian hari. Bagaimana kau tahu aku tidak sengaja? Jin Liang Ye. Jangan lupakan hubungan kita. Istirahatlah. Aku pergi sekarang. Ruan Lan. Bukan sayang kecilku. Apakah kamu lebih menyukaiku? Sudah siap? Acaranya akan segera dimulai. Oh, saudari. Kakak perempuan. Kalian sedang apa? Kakak. Kalian sedang apa? Sebegitu besarnya. Apa yang kamu mau lakukan? Kak, demi bisa masuk keluarga Jin, bagaimana bisa kamu berikan obat ke Jin Sanshao? Kamu bicara apa sih? Ngomong sembarangan. Jin Sanshao minum anggur yang kamu beri dan jadi tidak enak badan. Kita semua melihatnya. Kamu memanfaatkan Jin Sanshao saat tidak bawa masuk ke dalam ruangan. Kamu perlu seseorang mengungkapkan niatmu. Bagaimana bisa keluarga Ruan punya anak perempuan seperti kamu? Keluarga Jin adalah keluarga terkuat di Jiangcheng. Ruan Lan, kamu ingin berubah dari ayam menjadi burung phoenix. Lucu sekali. Tidak lihat diri sendiri layak? Dia tidak layak, kamu layak. Keluar dari sini. Xiao Ye, baik hati dan tidak percaya. Tapi sekarang faktanya sudah jelas. Kenapa kamu masih membelanya? Fakta? Fakta apa? Hari ini. Bukankah ini hasil kerja sama kamu dan Ruan Mengyao? Kamu kan tunangan kakakku. Bagaimana bisa kamu bekerja sama dengannya untuk menjebak saya? Tidak takut kalau kakak dan kakek tahu kalau kamu jebak Ruan Lan? Saya tunangan Huai Chuan. Saya calon nyonya rumah tangga Jin. Kamu pikir kakakmu dan kakek akan menyulitkanku hanya karena kalian berdua imut? Sombong. Apakah kamu pantas masuk keluarga Jin? Kamu kira kamu siapa? Sunny, pikir bisa masuk keluarga Jin dan Ruan Lan, berani komentar, terlalu menganggap diri sendiri hebat. Bergantung pada Jin Liang Ye. Kamu pikir pentingnya? Si Jin yang tidak berguna itu, aku bisa buat dia keluar dari keluarga Jin, hanya dengan kata-kataku. Huai Chuan akan tiba, kalian berdua siap mati saja. Pikir bisa pakai Jin Huai Chuan menekanku? Kalau iya, kenapa? Ruan Lan hancurkan pesta ulang tahun Sunny dan berani cari masalah dengan Jin nomor 3 hari ini.
Aku bukan hanya buat kamu tercemar nama, tapi juga keluar dari Jiang Cheng. Kenapa? Kamu takut sampai bodoh? Kalau tidak begini, asalkan kamu berlutut dan hormat padaku, mungkin aku bisa bicara baik pada Sunny untuk lepaskan kamu. Aku bilang hari ini, bukan hanya satu orang Jin Sun Quan, bahkan jika kakekku sendiri datang. Dia juga tidak berani menyinggung Ruan Lan. Kamu pikir dia siapa? Tinggal di kawasan kumuh 20 tahun. Kakek takut? Jin Liangye, kamu gila. Demi wanita ini, kamu berani membuat kebohongan. King Xue. Huai Chuan datang. Kamu habis sekarang. Bukankah pesta ulang tahun ada di bawah? Kenapa tiba-tiba memanggilku ke atas? Master Jin, ada yang ingin masuk keluarga Jin dan memberi obat pada Master Jin ketiga. Untung kami menemukannya tepat waktu, tapi Master ketiga melindungi wanita itu. Belum masuk keluarga Jin, Xiaoye tidak mendengar. Huai Xuan, Buyok Xiaoye. Bocah nakal ini dikuasai nafsu. Lihat bagaimana aku memberinya pelajaran dan wanita itu. Ada di dalam. Dengar. Kamu mau memberi pelajaran padaku. Dengar. Kamu mau memberi pelajaran padaku, kan? Kan? Sini. Bukankah mau beri pelajaran? Maju sini. Aku. Bukan begitu maksud. Tidak ada keberanian sedikit pun. Begitukah cara keluarga Jin mengajar? Kakak Jin, wanita ini menggoda Jin ketiga. Orang bilang keluarga Jin punya masalah etiket. Kamu harus menanganinya serius. Diam. Huai Chuan, kamu sedang apa? Hari ini mungkin salah paham, saya mewakili King Xue. Meminta maaf kepada Anda. Salah paham. Apa kesalahpahaman? Aku bilang padamu, aku melihat mereka berdua bersekongkol untuk menjebak Ruan Lan. Huai Xuan, aku tidak melakukan. Tuan Jin, itu Ruan Lan yang menggoda Jin San. King Xue adalah tunanganmu. Masa kau tidak percaya padanya? Ini tidak mungkin. Ruan Lan adalah nenek buyut kita. Mungkinkah dia melakukan hal gila? Apa Xiaoye benar? Ada apa ini? Dulu yang kukatakan didengar. Kenapa Jin Huai Chuan tidak mendengarku lagi? Huai Chuan, kau tidak mempercayaiku. Kalau begitu putus, kenapa aku tidak sadar? Dia begitu berula. Baiklah. Kalau begitu putus saja. Apa katamu? Aku bilang. Putus. Mulai hari ini, pertunangan kita batal. Wei Xuan, saya hanya bercanda. Silakan, jangan putus. Tak ada gunanya mengemis padaku, kaulah orangnya. Itu dia. Tuan Muda Jin, bagaimana mungkin saudari King Xue memohon padanya seperti Anda kelas bawah. Di ambang kematian masih tak tahu cara menyesal. Itu kamu cari sebagai tunangan baik. Ruan Lan? Memakai cara hina agar Jin Da Shao dan Jin San Shao melindungimu? Apa bisa kamu banggakan? Kalau kakek Jin tahu? Tahu lalu bagaimana? Kakek, kamu datang. Huai Chuan mau membatalkan pernikahan karena Ruan Lan. Kamu harus mendukungku. Bersimpuh. Kamu yang tertua. Karaktermu selalu stabil, itulah mengapa aku mempercayakan Jin Group padamu untuk dikelola. Tapi aku tidak menyangka. Kamu malah membiarkan Jiang King Xue mengganggu. Wan Lan, kukira kamu sudah gila. Harus bagaimana? Tidak perlu aku ajarkan? Kakek. Aku putus dengan Jiang King Xue. Selain itu, aku akan menarik investasi ke Jiang. Jika kamu tidak melakukannya dengan baik, keluarga Jin, bukan hanya kamu satu-satunya anak. Mengerti. Orang-orang, bawa mereka pergi. Kirim perintah dari sekarang. Jiang Cheng, siapapun yang berhubungan dengan kedua keluarga ini adalah musuh keluarga Jin. Kakek-kakek. Aku tahu aku salah. Tuan Jin. Bencana kota mempengaruhi yang lain. Kamu pikir kamu tidak bersalah?
Kau membuat orang salah paham, nenek besar mengganggumu, namanya jadi tercemar. Kalau ada lagi yang seperti ini, akan kubalasmu, tidak sengaja. Niatku baik. Masih berani melawan aku, kau pikirkan. Apa kau ingin membuatku marah? Sudah cukup. Bukan masalah besar. Kenapa marah-marah sebesar itu? Ya, kalau Onoshi bisa dimaklumi, tapi Huai Chuan selalu bertindak hati-hati, ada pepatah bilang. Nikahilah wanita bijak. Tapi kamu malah salah pilih. Pada akhirnya, semua karena rumah tangga keluarga Jin kurang. Kamu juga salah. Tentu saja. Juga salahku. Dulu, aku pergi terlalu cepat. Tidak berhasil mendidikmu. Mereka berdua masih anak-anak. Di perjalanan menuju ke dewasa, berbuat salah itu biasa. Nanti pelan-pelan ajar saja. Karena buyut sudah membela kalian, urusan ini selesai sampai di sini. Tapi ambil pelajaran dari kesalahan, kalau kalian berbuat salah lagi. Mengerti, kakek? Baiklah. Pergi kalian. Lihat kamu semua bikin jengkel. Wajahmu kenapa? Gak apa-apa. Barusan gak sengaja jatuh. Lin, jangan biarkan Xiaoye merawatku. Kenapa tiba-tiba nggak mau dia merawatmu? Ada yang mengganggu kamu. Nggak ada. Laki-laki dan perempuan berbeda, tidak cocok. Sekarang. Anda dan Xiaoye seumur, dia selalu mengikuti Anda. Memang mudah disalahpahami orang luar. Ya, Hal ini, sepertinya memang saya kurang pikirkan. sudah malam. Pulanglah. Bagus. Ruan Lan. Siapakah Jin Ruilin bagi Anda? Kurasa aku benar-benar jatuh cinta padamu. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu memakan sesuatu yang kotor. Saya tidak menyalahkanmu karena tidak bisa, tapi akulah yang lebih tua darimu, jadi aku harap kau tidak akan melampaui batas lagi. Bagaimana kau tahu aku tidak sengaja? Jin Liangye. Jangan lupa hubungan kita apa. Ibu sudah bangun. Ya. Duduklah. Menghindarinya bukan solusi. Bagaimanapun, dia masih muda, mungkin sulit membedakan rasa hormat pada orang tua dengan rasa suka pada pasangan. Kalau dia bertemu gadis lain, tidak akan seperti ini lagi. Mengapa suruh aku kencan buta?
Apa? Suruh aku kencan buta. Kamu sudah melewati 20-an tahun. Bisakah bertindak lebih dewasa sedikit? Bukan, Kakek, kenapa tiba-tiba suruh aku pergi perjodohan sih? kamu juga sudah tidak muda lagi. Sudah seharusnya kamu punya pacar. Lihatlah, calon pasangan, aku sudah pilihkan untukmu. Putri tertua keluarga Shen dari Jiangcheng, Shen Qianqian. Lihat gadis ini, cantik sekali, kan? Lihatlah, lihatlah. Tidak pergi. Lagian, kalau Anda mau kencan buta, ya pergi sendiri saja. Berani sekali bicaramu. Nenekmu benar. Kamu ini hanya tahu bersenang-senang. Sifatmu jadi liar, harus ada yang menjaga kamu dengan baik. Itu Ruan Lan yang minta saya pergi kencan buta. Dia itu adalah senior kamu, berapa kali harus saya katakan, tidak menghormati senior seperti itu, kamu cari masalah. Lagian, aku nggak mau kencan buta. Kalau kamu mau, pergi sendiri aja. Dasar bocah nakal, urusan ini bukan urusanmu. Kenapa biarkan kakek mengatur kencan butaku? Apa nggak ada yang mengajarimu untuk ketuk pintu dulu sebelum masuk kamar orang? Apa nggak ada yang mengajarimu untuk ketuk pintu dulu sebelum masuk kamar orang? Lagi pula, sudah lebih dari 20 tahun. Di zaman kami, menikah hal biasa. Ada apa dengan kencan buta? Ruan Lan, kamu tahu aku tidak bertanya tentang itu. Ruan Lan. Kamu tahu itu. Kamu tahu aku tidak bertanya tentang itu. Jin Liangye, tolong jangan lupa bahwa aku lebih tua darimu. Keluar. Aku bilang, keluar. Nenek buyut Ruan Lan. Lagi-lagi datang minum. Akhir-akhir ini, kakek di bawah pengaruh nenek buyut menegakkan budaya keluarga kita. Kamu cari masalah dengan kakek. Nenek buyut, nenek buyut. Kenapa harus dia yang jadi nenek buyutku? Koyuki, meski nenek buyut tidak ada hubungan darah dengan kita. Tapi bagaimanapun juga dia penyel amat kakek. Jadi bicara sembarangan, hati-hati ya. Tunggu. Kamu tadi bilang apa? Bicara hati-hati, bukan itu. Kalimat sebelumnya. Meskipun nenek buyut tidak ada hubungan darah dengan kita. Bagus sekali. Ruan Lan. Ruan Lan bukan nenek buyut kita. Betul. Dulu dengar dari kakek, saat kakek lahir, orang tuanya meninggal. Nenek buyutlah yang merawatnya dengan susah payah, kekurangan pakaian dan makanan. Demi kakek, nenek buyut bekerja keras. Bagus banget ini. APA yang baik? Tidak ada, kita cepat kembali saja, Kak. Jangan sampai kakek tahu, kita pasti dimarahi. Ada apa denganmu? Tadi kan sangat serius? Tidak apa-apa. Ruan Lan. Karena kita tidak punya hubungan darah, aku akan mengejarmu. Kakek berlebihan memujiku. Kesehatan Anda belakangan ini? Ya. Kakek. Masih ingat. Pulangnya. Ayo cepat, ini Qianqian. Putri besar keluarga Shen. Kalian anak muda, ke depannya. Sering bergaul ya. Kakek. Kita tidak perlu bergaul lagi. Aku sudah punya orang yang kusuka. Benar. Iya. Qianqian.
hari ini keluarga kami ada urusan. Tidak bisa menahanmu, kalau ada waktu nanti. Kami akan undang kamu lagi. Kamu anak nakal datang ke sini duduk. Kamu anak nakal datang ke sini duduk. Akhir-akhir ini kurang memperhatikanmu. Sekarang sudah belajar mendapatkan gadis orang. Cerita sama kakek, gadis dari keluarga mana? Dia itu. Membuat orang salah paham bahwa nenek buyut menggoda kamu, sampai reputasinya tercemar. Kalau ada lain kali, lihat nanti bagaimana aku. Aku tidak sengaja, aku bermaksud baik. Kamu masih berani melawan? Apakah kamu mau? Mau bikin aku marah? Sebelumnya salah paham, reaksinya sudah seperti ini. Bagaimana jika kakek tahu aku suka Ruan Lan? Pasti tidak setuju. Dia hanya seorang gadis yang baru saja kutemui. Dia sangat berbeda. Kadang dia berkuasa, kadang sangat lembut, dia istimewa. Dia sangat menarik buatku, aku kepincut. Sejak pertama kali melihatnya. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Kulihat kamu. Cuma karena tertarik fisik. Begitu bilang. Tidak masalah juga. Ya, karena kamu sudah punya orang yang disukai. Jadi, aku nggak akan paksa kamu untuk kencan buta lagi. Tapi tadi kamu bilang orang ini, kenapa aku rasa familiar banget ya? Sudahlah. Kamu punya orang yang disukai itu bagus. Kapan kamu bawa orang itu ke rumah untuk aku lihat? Aku takut bawa orang ke rumah, kamu patahin kakiku. Lah belum bisa dapetin juga. Kenapa? Gadis itu belum tertarik padamu ya? Hah? Bukan begitu sih. Kadang dia melihatku kayak anak kecil. Karaktermu ini. Apa bedanya dengan anak kecil? Kamu harus ubah kepribadianmu. Soalnya, dia tidak suka padaku. Keluarga Jin kita kok bisa punya orang sebodoh ini? Ada pepatah bilang, wanita tegar takut pria gigih. Kejar dia, dekati dia, kamu takut dia nggak suka kamu. Kakek, Anda sepertinya punya banyak pengalamannya. Waktu dulu saya kejar nenekmu, saya pakai segala taktik, semua saya kuasai. Taktik apa itu? Ceritakan. Untuk menangkap hati seseorang, pertama harus menangkap perutnya. Memasak adalah mas kawin terbaik seorang pria. Nggak makan, bawa pergi. Nggak enak. Pria yang pengertian harus bisa menciptakan romantisme dan kejutan untuk orang yang disukai. Anak kecil. Kenapa? Langsung marah. Ada sebuah ungkapan, semakin berusaha, semakin sakit. Dia memang tidak suka padaku. Sudahlah. Besok, aku akan atur tempat untukmu. Saat itu, ajak dia ke sana. Lalu ikuti apa yang sudah aku ajarkan padamu. Benarkah? Halo Tuan Muda. Anda datang. Semua ini disiapkan oleh kakek saya ya. Tempat ini diatur Bisa ya si kakek tidak sangka sudah tua masih mengerti romantis HMPH.
Pengaturannya cukup bagus. Xiaoye sudah pergi belum? Tuan muda sudah pergi. Lalu gadis yang disukainya, sudah pergi belum? Tuan muda bilang bahwa dia sendiri yang mengundang gadis itu, mungkin sudah pergi. Anak nakal ini. Mengejar orang saja harus penuh rahasia. Tanya siapa, tidak mau bilang HMPH. Ayo, lihat calon cucu menantu saya. Seperti apa sih? Kamu datang. Mau ngapain kamu? Ruanlan. Aku tahu. Kita gak punya hubungan darah. Dan juga, aku benar-benar suka kamu. Bisa kasih aku satu kesempatan? Siapa orang yang Anda sukai? Kakek ini. Dasar bocah nakal, masih ingat aku kakekmu. Akan kubuat kau makan kubis. Kamu bertabrakan dengan ibuku. Mendenges. Kali ini kau berlutut cukup cepat. Lihatlah anak yang kau besarkan. Sekarang mereka bahkan berani menantang para leluhur. Kakek. Menyukai Ruanlan adalah urusan saya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan ayah saya. Kamu benar-benar berani. Kamu tahu dia siapa? Dia adalah orang tua kamu, ibuku. Tahu. Tahu tapi tetap berani punya pikiran seperti itu. Bagaimana keluargamu mengajarimu? Keluarga Jin dan Ruanlan tidak ada hubungan darah, kenapa aku tidak boleh menyukainya? Kamu, baiklah. Sangat baik. Kuku yang kurang ayah ini. Hari ini aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Aku akan menghajarmu sampai mati. Aku akan menghajarmu sampai mati. Katakan kau salah, kan? Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Aku salah? Jangan pukul aku. Jin tidak tahan lagi dengan Xiaoye, cepat minta maaf kepada kakek. Aku suka sekali dengan Ruanlan. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu hanya akan puas jika kamu membuatku gila. Ibu, cucu pemberontak Chongzuaini. Ini salahku karena tidak mendisiplinkanmu dengan benar. Masalah ini menyangkut reputasimu. Menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Gwen. Nenek. Meskipun di luar sana ada yang bilang Xiaoye hanya tahu bersenang-senang dan makan minum, tapi sejak kecil dia belum pernah suka orang. Jangan marah, semoga kamu jangan menghiraukannya. Mungkin hari ini sudahi saja. Tidak bisa. Tidak bisa. Ruanlan. Kamu adalah orang dituakan dari kakekku, aku mengaku. Aku suka kamu. Kakekku mengajari dan aku menerimanya. Jika kamu ingin menghukumku, aku juga menerimanya. Tapi ini adalah masalah kita berdua. Tidak bisa begitu saja dihentikan. Masalah perasaan adalah urusan dua orang. Ruanlan, aku tidak peduli pendapat orang lain tentang kita. Apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu pikirkan? Kamu mau pulang sama saya gak? Alan. Suami saya meninggal lebih dulu. Demi mengingat saya membantu kamu dulu. Anak. Anaknya saya titipkan kepadamu. Kak Ziman mengadopsi saya. Saat sekarat, dia menitipkan Linze. Tapi saya mengecewakan dia, membiarkan Linze tumbuh sendirian. Harus mengurus anak ini, Guanting benar.
Aye masih muda, banyak hal yang dia belum pikirkan matang-matang. Mungkin setelah menikah akan lebih baik. Saya meminta kamu atur kencan buta untuknya. Jika memungkinkan, pernikahan segera saja diagendakan. Ibu. Maksud Anda, agar Xiaoye menikah dengan putri besar keluarga Shen? Menikah? Dia terlalu muda, dia belum banyak mengalami hal dan bertemu orang. Mungkin setelah menikah, dia akan tidak punya pikiran kekanak-kanakan lagi. Ruan Lan. Sebelumnya yang mengatur kencan buta aku adalah kamu, sekarang yang mendorong aku untuk menikah juga kamu. Kamu tahu aku suka sama kamu. Ruan Lan. Apakah kamu begitu buru-buru menjauhkan aku? Kamu sama sekali tidak suka sama aku. Tidak suka. Ruan Lan. Kamu tidak bisa memberi aku satu kesempatan lagi? Tidak boleh. Lin, uruslah ini dengan baik. Ruan Lan. Apakah kamu punya hati? Kamu harus panggil aku Nenek Buyut. Ruan. Xiaoye. Apa yang terjadi padamu? Bangun, bagaimana kamu merasa sekarang? Ah, jangan cari, orangnya tidak ada. Kenapa kamu bisa suka dia? Aku juga tidak tahu. Aku memang suka dia. Bocah itu juga hampir bangun. Ayah. Ibu. Pukul kamu. Aku pukul kamu. Jangan-jangan Ibu juga suka Xiaoye? Apa yang terjadi dengan kakek? Tidak ada kok. Masuklah. Pelen. Kamu masih muda, cari orang lain bisa kan? Tidak. Aku sudah memilih dia. Kurasa belum kapok dipukul. Ayah, kau datang. Lukamu belum sembuh. Sudah lupa rasa sakitnya? Kakek. Kamu bisa marah atau menghukum saya terima semuanya. Tapi jangan tinggalkan Ruan Lan. Aku tidak bisa. Kamu terlalu. Ibuku sudah mengatakan hal berat padamu. Kau masih ingin mengejarnya? Ingin mengejar. Apapun yang dikatakan, tidak akan berubah. Tak heran kau adalah penerusku. Kepribadianmu sama persis seperti aku waktu muda. Kakek. Anda tidak keberatan lagi. Saya sekarang sudah tua, mungkin kapan saja akan pergi. Jika mereka berdua saling suka, lebih baik menyatukan mereka. Dengan begitu, akan ada seseorang yang selalu menjaga ibu. Bukankah tadi Anda bilang, perasaan adalah urusan dua orang, saya setuju atau tidak? Penting? Tidak penting. Apapun yang terjadi. Saya suka Ruan Lan. Tidak akan pernah berubah. Kata-kata yang indah tidak ada gunanya. Harus melakukan tindakan nyata. Iya. Dia tidak suka aku. Usaha mendekati dia hanya akan membuatnya terganggu. Kakek memberimu saran.
Kita harus pergi atau tidak? Ayah, Kalian pergi saja hari ini. Kakek dia. Bagaimana kondisi Tuan hari ini? Bukan. Kenapa semua orang menghindariku? Ye, kamu baik sekali padaku. Lin, kenapa akhir-akhir ini aku merasa? Ibu. Alan. Ada apa? Siapa ini? Kamu pasti saudara yang disebut oleh Ye, kan? halo. Saya tunangan ayah, nama saya Shen Qiangqian. Halo. Itu si ayah. Udah malam, antar Kian-Kian pulang ya. Baik. Kakek, kami akan datang lagi di lain hari ya. Ibu, bagaimana menurutmu gadis ini? Kelihatannya sangat dewasa. Bagus. Saya takut ibunya tidak suka gadis ini. Dia cepat sekali bersama dengan Nona Shen ini. Ya, begitu anak kecil itu. Dia selalu semangat hanya 3 menit. Tiga menit semangat, saya juga. Ya, suka sekarang, mungkin nanti tidak suka, tapi dengan Nona Kian-Kian agak berbeda. Akhir-akhir ini mereka rukun sekali, tinggal bertemu orang tua saja. Bagus itu, mungkin setelah menikah dia bisa belajar lebih dewasa. Hal tentang drama kita, kakek pasti sudah jelas ke kamu kan? Maaf. Hal ini membuatmu merasa terabaikan. Setelah semuanya selesai, aku akan memberikan kompensasi atas nama keluarga Jin. Baik. Kompensasi apa? Yang aku mau. Tapi posisi menantu ketiga keluarga Jin. Linzai, kenapa tiba-tiba malam ini ingin ngobrol denganku? Ibu, Hang, setelah kita bertemu kembali, kita belum berbicara baik-baik. Malam ini aku ingin mengobrol denganmu. sekarang. Sudah larut malam. Aku akan kembali dan istirahat dulu. Iya. Kamu belum pulih sepenuhnya, harus istirahat dengan baik. Pergilah. Tunggu. Bibi buyut.
Ada apa mencariku? Bukankah kamu mengantar Shen Qian pulang? Kok bau alkohol? Kamu, Sedang mempertanyakan aku. Maaf, dengan identitas apa? kamu mempertanyakan aku. Aku. Apa ini? Pentingkah? Jin Liangye. Kamu sekarang punya tunangan. Aku punya tunangan. Tapi tunangan yang disebut itu tidak peduli padaku. Kamu dengan identitas apa mau urus aku? Jangan lupa, Aku adalah kamu, bagaimana? Ingin bilang lagi. Kamu adalah senior saya. Ruanlan. Jangan lupa. Kita tidak ada hubungan darah sama sekali. Kamu bukan keluarga saya. Kalaupun kamu keluarga saya. Ada gak sih keluarga yang ikut campur urusan cinta begini? Atau kamu peduli karena orang lain? Telah menciumku. Ruanlan. Kamu. Suka sama aku ya? apa-apaan sih kamu ini? Kenapa menghela nafas? Bukankah ini bagus? Hahaha. Bagus apanya? Orang sudah kabur ketakutan. Xiao Ye. Maksud kakek, kali ini nenek buyut tidak menolak. Ayah. Menurut pemahamanku, kalau dia tidak menolak, berarti dia suka. Kalau dia tidak menolak, berarti dia suka. Hahaha. Tapi, dia agak keras kepala. Harus pelan-pelan. Kamu suka aku ya? Mana mungkin? Dia kan cucu. Tapi, kenapa melihat tanda itu? Hatiku jadi sangat sakit. Kakek, semua hadiah yang Anda siapkan ada di sini. Kenapa begitu banyak hadiah? Buyut. Ini semua hadiah untuk keluarga Shen. Malam ini kita bertemu dan membahas pernikahan Xiao Ye dan Qian Qian. Bahas pernikahan. Kalau begitu, pernikahan dua anak ini sudah kita putuskan. Baik, akan mengatur urusan pernikahan kedua anak ini. Baik hahaha, semua jangan sungkan. Makanlah. Ayo. Xiao-xiao. Makan. Sudah sampai membicarakan tanggal nikah, masih sempat minum. Dia benar-benar tidak suka padaku. Kenapa dengar mau menikah? Hatiku jadi begini sakit. Keluarga Jin segera datang. Aku pasti cari cara buat bikin Jin Liangye mabuk. Selanjutnya, semua tergantung kamu sendiri ya. Tenang saja, ayah. Ayah percaya padamu. Xiao Ye. Om bersulang denganmu.
Ayo. Nanti kamu dan Kian-Kian, kita jadi satu keluarga. Ayo, Om bersulang sekali lagi untukmu. Terima kasih, Om. Ayo. Kakek, aku antar ayah ke kamar untuk istirahat dulu ya. Oh baiklah, Jin Liang Yi. Kamu milikku. Lama sekali. Belum kembali. Kian-Kian dan Xiao Ye sudah pergi cukup lama. Pergilah lihat. Tunangan mereka ada di sana. Kenapa aku harus pergi? Xiao Ye mabuk dan suka bikin onar. Aku khawatir Kian-Kian tidak bisa merawatnya sendirian. Aku tidak bisa pergi. Kamu bantu aku lihat dia. Masuk. Ayo terus minum. Ini baju Jin Liang Ye. Apakah mereka? Kamu ngapain? Kalimat ini. Seharusnya aku yang tanya. Diam-diam di kamarku. Ngapain sih? Siapa yang diam-diam? Kakek kamu khawatir sama kamu. Suruh aku datang lihat. Kenapa tiba-tiba mendekat begitu? Lalu kenapa kamu ada di kamar saya? Mau lihat apa? Gadis dari keluarga Shen. Dia datang untuk menjaga kamu? Di mana dia sekarang? Menurutmu, di waktu seperti ini dia bisa di mana? Sudahlah. Aku sudah memintanya keluar. Kamu. Kenapa kamu bangun? Tidak pura-pura mabuk. Bagaimana memikat Ruan Lan? Aku baik-baik saja. Silahkan, keluar dulu. Kamu sepertinya peduli dia di kamarku.
Cemburu ya? Cemburu. Aku cuma bertanya saja. Kamu tidak menyangkal. Apa? Katakan kamu tidak menyangkal. Ruanlan. Kamu tidak menyangkal wanita lain di kamar, kamu cemburu. Ruanlan. Kamu peduli padaku. Apakah itu benar? Kamu bilang kamu lebih tua dariku. Orang tua tidak berbohong kepada generasi muda. Ruanlan. Aku hanya ingin bertanya padamu. Apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Jangan bohongi aku. Jangan berbohong pada dirimu sendiri. Saya. Hello, saya tunangan Aye, nama saya Shen Qiangqian. Pernikahan kedua anak itu sudah selesai. Apakah itu penting? Kenapa tidak penting? Kamu tahu kan aku suka kamu. Jangan lupa kesini hari ini untuk apa? Jin Liangye, kamu akan menikah. Kamu peduli soal pernikahan ini. Kamu suka aku kan? Kamu suka aku kan, Ruanlan? Lepaskan aku. Jin Liangye, jangan main-main dengan pernikahan meski sering berbuat kesalahan. Menikahi Shen Qianqian. Bertanggung jawab padanya dan siapkan pernikahanmu. Dia seorang gadis yang baik-baik. Mengapa bicara menikah lalu membatalkannya? Dipertimbangkan? Aku dan dia hanya. Ini tidak ada hubungannya denganku. Jin Liangye, kamu sudah mau menikah dengannya. Maka tolong siapkan pernikahanmu dengan baik. Sebagai seorang pria, saya berharap kamu punya tanggung jawab. Jangan buat aku meremehkanmu. Begitu ingin aku menikah ya baiklah, aku akan menikah untukmu. Kakek. Bukannya setuju cuma berpura-pura, kok malah benar-benar menikah. Ini bukan kamu yang bilang. Kenapa? Menisul? Bukankah karena tidak mau menghambat Shen Qianqian? Kamu tuh. Sama persis dengan ibuku. Suka keras kepala. Kakek. Sudahlah. Tenang saja. Selama ada aku, kakekmu, pernikahan ini nggak akan terjadi. Hahaha. Anda punya cara? Jangan khawatir, hahaha. Kakek Ono, sudah hampir waktunya. Kita harus pergi. Pergi-pergi. Serahkan sisanya pada kakek. Cinta antara ibu dan cucu. Saya masih harus melindunginya. Ibu. Karena kamu begitu enggan melepaskannya, mengapa kamu tidak menghentikannya? Saya seorang penatua, generasi muda menikah. Hanya ingin peduli. Ibu. Sejak lahir, aku selalu di sampingmu. Saat itu ketika kamu pergi, aku baru berumur 8 tahun. Tapi di dunia ini, tidak ada yang lebih memahami kamu dariku. Mengakui suka pada seseorang, bukan hal memalukan. Aku tahu kamu suka Xiao Ye. Kamu suka padanya. Kenapa tidak mengejar kebahagiaanmu sendiri? Sejak kapan kamu tahu? Saat kamu secara tidak sadar peduli pada Xiao Ye. Mungkin.
Lebih awal dari yang kamu pikirkan. Ibu, aku tahu. Kamu merasa bersalah padaku. Karena tidak memenuhi permintaan ibuku. Tapi kamu juga manusia. Kamu tidak bisa hidup hanya untukku. Dulu, orang seumur kamu sudah menikah lebih dulu. Di sekitarmu banyak yang mengejarmu, tapi kamu tolak semua karena aku. Sekarang, akhirnya kamu menemukan seseorang yang kamu suka. Aku, benar-benar tidak ingin kamu menyerah. tapi dia adalah cucumu. Ono juga bilang kalau kalian tidak ada hubungan darah. Ibu, coba deh. Kamu bisa hidup untuk dirimu sendiri. Pernikahan Ono di Hotel Yunan. Kalau kamu tidak pergi sekarang, nanti bisa terlambat. Lin anak. Terima kasih. Ayah, Hari ini adalah kesempatan terakhir kita. Sudah diatur semuanya? Tenang saja. Bagaimanapun, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu pernikahanmu. Setelah hari ini, kamu akan jadi nyonya ketiga keluarga Jin. bagaimanapun. Tidak boleh menyerah begitu saya. Apa sepupu Jao? Ternyata orang yang disukai Jin Liangye adalah dia. Ruan Lan, Lebih baik kamu tahu diri, jangan menghancurkan pernikahanku. kalau tidak, Aku buat kamu pergi tanpa kembali. Nenek buyut bisa datang hari ini? Kakek sudah bilang akan mencari cara, mungkin bisa datang. Dia datang. Eyi, Ternyata kamu. Bukankah ini pernikahannya? Segera dimulai? memeriksa. Nona Shen. Jangan lupa. Pernikahan hari ini. Itu palsu. Aku tahu. Prosedur yang diperlukan perlu diikuti. Jika tidak, Bagaimana membuatnya tidak bisa Kamu bilang, asli? Apakah? Xiao Ye. Nona Shen bilang benar. Proses harus tetap dilalui. Jangan khawatir, kakek di sini, para tamu. Pernikahan kita segera dimulai. Silakan duduk. Aku juga akan bersiap dulu. Setelah pernikahan selesai, meski kamu tidak mau mengaku, juga tidak ada cara lain. Selamat datang semua. Ayo pergi. Dari atas perintah, orang ini Ruan Lan. Jangan biarkan dia masuk etc. Mudah. Berhenti. Siapa yang izinkan kamu masuk? Datang menghadiri pernikahan, kenapa tidak bisa masuk? Keamanan, keamanan, keamanan. Namamu Yuan Lan kan. Iya, Jadi selesai. Atasan sudah instruksikan kamu. Tidak boleh masuk ke hotel ini. atasan instruksikan. Siapa yang beri instruksi ini? Ingat. Jangan Orang ini masuk ke hotel. Mengerti. Kalau ada yang tanya, katakan kemauan Tuan Muda Jin. Mengerti? Tenang saja. Pernikahan ini adalah antara Tuan Jin dan Nona besar keluarga Shen. Anda tidak diundang. Pasti itu kemauan Tuan Muda Jin. Itu kemauan Jin Liangye. Apa aku masih perlu masuk? Pernikahan dimulai resmi. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Untuk mini ambut pengantin wanita masuk. Ruan Lan. Xiao Ye. Aku hanya punya satu putri, Xian Xian. Nantinya, kamu harus baik-baik padanya.
Ruanlan. Kamu. Kenapa belum datang? Cepat pergi. Di sini tidak menyambutmu. Bagaimanapun juga harus bertemu Jin Liangye. Jika ini maksudnya, aku tidak akan mengganggunya lagi. Sudah bilang kamu tidak bisa masuk, tidak mengerti omongan manusia? Tidak mau berkelahi, minggir. Ngapain bengong, ayo, hadapi dia. Eyi. Semua orang melihat. Nona Shen Qianqian, apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Jin Liangye? Mencintainya, merawatnya, tidak peduli kaya atau miskin. Sampai. Akhia Hayat. Saya bersedia. Tuan Jin Liangye, apakah Anda bersedia menikahi Nona Shen Qianqian, mencintainya, merawatnya, dalam kondisi apapun, sampai mati? Saya. Tidak bersedia. Dia tidak bersedia. Dia tidak bersedia. Dia masih membiarkannya masuk. Apa yang dilakukan orang-orang itu? Ruanlan. Apa yang terjadi? Kenapa ada dua pengantin? Ini. Apakah datang untuk merusak pernikahan? Aku benar-benar mengalaminya. Benar sekali. Drama kacau keluarga kaya tidak mengecewakan. Kakek memang hebat ya. Datang tepat waktu. Omong kosong. Di dunia ini, tak ada orang yang lebih mengerti ibuku daripada saya. Ayah silicon duduk. Duduklah. Jin Liang, aku datang. Aku datang untuk menghentikan pernikahan. Ikut aku, ya? Pergi bersamanya. Ikuti dia. Jin Liangye, apa pendapatmu? Nona Ruan. Jadi, harus membawaku kabur dari pernikahan ini. Ikuti dia. Ikuti dia. Ruanlan. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Lan. Kita duduk lama di sini. Sejak lari dari pernikahan, kamu gak ngomong sepatah kata pun. Kenapa? Keluarga Jin dan Shen terkenal di Jiangcheng. Aku lagi mikirin kejadian hari ini. Nantinya mungkin gak enak buat dijelasin. Kamu khawatir gara-gara ini? Gak apa-apa. Gak usah dijelasin. Bukan kepada Jin Liangye. Kamu ada sesuatu yang disembunyikan dariku? Ingat ya. Jangan biarkan nenek besar tahu kita sedang memperdayanya. Kalau tidak, kita semua habis. Tidak ada. Apa yang mau kusembunyikan? Kenapa rasanya kamu tidak peduli dengan masalah ini? Aku. Jangan bohongi aku. Lalan. Aku jujur sama kamu. Sebenarnya pernikahan. Kami yang rencanakan. Apa? Aku. Ini kan karena kamu selalu tak mau mengaku kalau suka padaku. Saya benar-benar tidak punya pilihan, makanya melakukan ini. Cara ilegal ya? Pernikahan ini milik Tuan Jing dan putri keluarga Shen. Kami tidak menyambut kamu untuk itu pasti kehendak Tuan Jing. Jika pernikahan ini palsu, lalu kenapa petugas keamanan itu menghalangiku? Lan. Jangan marah. Janji, tidak akan ada lain kali. Tidak berani lagi. Oke? Baiklah, jangan marah lagi. Kita pulang, ya? Beneran. Hang. Oke.
Ibu. Mulai sekarang, akan ada yang menjaga Anda. Lin Zai. Terima kasih. Kita keluarga, tidak perlu sungkan. Anak nakal ini kalau berani ganggu kamu. Katakan padaku. Akan kupatahkan kakinya. Kakek. Mana berani saya? Oh iya. Saya meninggalkan Jiang Cheng sebentar. Ah, Aku ingin meninggalkan Jiang Cheng sebentar. mau kemana kamu? Ayah. Kamu baru saja bersama Xiaoye. Kenapa sekarang harus pergi? Aku ingin menemui Ziwan Jia. Sejak kembali ke sini, aku belum sempat mengunjungi Kak Ziwan. Sejak kelahiran Ono, Dan Huaichuan. Aku belum sempat menemui orang tuaku. Mumpung ada kesempatan ini, kita pergi bersama. Oke, kita berangkat besok ya. Ok. Baik. Ada apa? Tidak ada apa, naik mobil. Baik. Jiang A 777. Kenapa? Nona Ruan, sudah sampai. Ini di mana? Alarm. Tempat untuk mengantar pergi. Kalian siapa? Tentu saja, orang yang ingin nyawamu. Shen Qian, keluarlah. Ruan Lan, kelihatannya kamu tidak sepenuhnya bodoh. Tahu siapa yang kamu sakiti. Hanya karena aku merusak pernikahan, tapi pernikahan dengan Jin Liangye itu palsu. Kenapa? Terlalu mendalami peran hingga percaya? Apa yang kamu bilang? Kalau bukan kamu, aku dan Aye sudah menikah. Kenapa kamu diam? Kalau bukan aku, kamu nggak akan kenal dia. Kamu cuma keras kepala sekarang. Nanti kalau kamu sudah hilang dari dunia ini, posisi istri ketiga keluarga Jin cuma milikku. Shen Qian, ada yang pernah bilang, kamu sangat bodoh. Kamu udah jelas-jelas jebakan masih mau masuk. Kamu pikir sopir keluarga Jin gampang disuap? Lagi pula, aku bersama Jin Liangye. Dan pergi ke makam. Tidak naik mobil sama, tidak merasa. Itu aneh kan? Semua ini sudah kamu rencanakan. Akhirnya kamu sedikit lebih pintar. Hari itu pergi ke lokasi pernikahan. Satpam menghentikanku, itu perintah dari Jin Liangye. Kalau pernikahan ini palsu, Jin Liangye ingin saya hadir dan tidak akan dihentikan. Satu-satunya kemungkinan adalah kamu yang atur. Hanya kamu tidak ingin aku muncul di pernikahan, agar bisa menikah dengan dia, keluarga Shen. Bisa bergabung dengan keluarga Jin. Lalu kenapa? Keluarga Shen dan Jin memang sudah dekat. Apa salahnya aku menikah dengan Aye? Tidak kusangka, kamu tidak hanya jelek, tapi juga terlalu percaya diri. Untuk apa berbicara dengannya? Kamu lihat. Bagaimana harus menangani ini? Orang harus membayar untuk apa yang telah dia lakukan. Bagaimana? Begitu saja. Bawa pergi. Baiklah. Mari kita temui nenek buyut. Himan. Aku datang untuk menjengukmu. Aku bersalah atas titipanmu. Aku tidak bisa menemani Lin tumbuh besar. Tapi untungnya Lin adalah anak yang beruntung. Dia sekarang telah punya banyak cucu.
cukup untuk menikmati masa tuanya. Jadi, Anda di alam sana bisa tenang beristirahat. Buyut. Tenanglah, nanti. Saya pasti tidak akan menyusahkan kakek lagi. Akan menemani dia dengan baik menikmati masa tuanya. Dan, aku dan Ruanlan akan segera menikah. Mulai sekarang, aku akan memperlakukan dia dengan baik. Anda, jangan khawatir ya.